Bumi adalah rumah bagi banyak makhluk hidup. Ada jutaan, bahkan miliaran spesies yang ada dan pernah ada di planet ini, membentuk suatu sistem ekologi yang terhubung dan tak terpisahkan dengan lingkungannya. Setiap spesies mengisi ruang dan fungsi masing-masing terhadap lingkungannya. Yang gagal akan punah, dan yang bertahan akan mengisi fungsi barunya dalam lingkungan yang terus berubah. Ekosistem terbesar di bumi terdapat di perairan dan di daratan. Keduanya terhubung oleh satu ekosistem peralihan, yaitu ekosistem pesisir. Di area kering, daratan masih dipengaruhi angin laut, pasang surut, dan intrusi garam. Dan di area basah akan dipengaruhi aktivitas darat, sedimentasi, dan air tawar. Hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah 3 ekosistem yang memainkan peran ekologi sangat penting di perairan wilayah pesisir. Hadir sebagai penyeimbang, rumah bagi banyak spesies, menyaring air yang masuk dari daratan. Membentuk sebuah perisai pertahanan pada pesisir yang melindungi daratan dari kerusakan akibat badai, abrasi, dan tsunami. Jauh lebih baik dari perlindungan apapun yang pernah dibuat manusia. Aktivitas manusia dinilai terlalu berlebihan memanfaatkan alam, berujung pada keseimbangan ekosistem mulai tak terjaga ketika manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. 68% populasi terumbu karang di Indonesia rusak dan tercemar. Populasi padang lamun di dunia menurun 7% per tahun, lebih tinggi dari hilangnya terumbu karang dan hutan hujan tropis. Meski memiliki hutan mangrove terbesar di dunia, Indonesia kehilangan 40% hutan mangrove-nya dalam 3 dekade terakhir. Tentunya bukan berita baik, tapi ini kenyataannya. Jika ini terus berlanjut, ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai perisai tak lagi berperan, maka bisa dipastikan akan ada spesies yang punah. Lalu, apa yang mesti kita lakukan sebagai makhluk yang dibekali rasa dan akal? Rata totok dan kota bulan naik oto dari Tambabo tanah ratahan serta langauan lalu bekawin sibuk sembian tanah tumbak negeriku. Pulau Sulawesi yang perairannya dilalui Arlindo atau Arus Lintas Indonesia. Jalur perairan yang menghubungkan masa air di Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Merupakan bagian dari segitiga karang dunia yang diduga sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Namun, hasil penelitian yang pernah dilakukan
belum cukup untuk membuktikan dugaan tersebut. Loka Konservasi Biota Laut Bitung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, terletak di tepi barat Samudra Pasifik yang sebahagian perairannya dilewati Arlindo. Di setiap tahunnya melakukan kegiatan penelitian dengan salah satu tujuannya untuk mengungkap kondisi ekologis perairan dan keanekaragaman hayati di ekosistem pesisir. Mantap. Setiap tahun kami melakukan penelitian di tempat yang berbeda dengan harapan dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan akan terbangun sebuah data atau informasi mengenai keanekaragaman biota laut di seluruh pesisir Sulawesi Utara dan sekitarnya. Di mana tugas utamanya adalah melakukan upaya perlindungan atau rehabilitasi terhadap beberapa biota laut yang dianggap memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kepunahan. Sulawesi Utara ini adalah jantung daripada coral triangle ya, di dunia ini. Nah, kekurangan kita adalah masalah dokumentasi. Kita punya banyak sumber, kita banyak spesies, tapi justru dokumentasi yang ada pada kita itu tidak terkumpul. Sejak tahun 2005, kami sudah menemukan di sini 6 jenis ikan yang baru, lebih daripada 20 new record atau catatan baru, dan 1 genus yang baru. Semua itu kami temukan di sekitar perairan Bitung. Dan tahun ini kami merencanakan untuk melihat biodiversitas ekosistem wilayah pesisir di 2 lokasi. Yang pertama adalah di Tumbak, perairan Tumbak itu ada di Minahasa Tenggara, dan satu lagi di daerah Tondanu Pantai, itu ada di Minahasa Induk. Desa Tumbak ini punya potensi yang bagus sekali untuk ikan hias. Di sana juga terkenal dengan pemancingan ikan laut dalam. Di sana ini juga ada hutan mangrove diperkirakan sekitar 320 hektar. Tumbak yang kekasihku, siang dan malam tak ku lupa. Kiri kanan berpulau-pulau, ku pandang dengan hati bersuka. Tengok kalau pulau Pakono, tengok kadara si Malimporo. Tengok kamu ada satu gunung yang tinggi bernama Gunung Kelabat. Berbicara sejarah Desa Tumbak secara historis, Sya'ban Ma'u bin Ibrahim Ma'u adalah salah seorang putra terbaik di tahun 1880 sekian gitu. Beliau berpenduduk Gorontalo yang kebetulan pada saat itu mereka ingin melawan Belanda, melawan penjajah dengan teman-teman beliau yang lain. Pada suatu ketika beliau jatuh sakit di Pulau Ponten yang ada di depan Desa Tumbak sana. Diusulkan oleh anak menantunya Syekh Abdul Samad Bahdar untuk kita coba berteduh di tandus ini di dalam rangka untuk melakukan pengobatan terhadap beliau yang sakit. Dalam hitung-hitungan beliau mengatakan bahwa sebaiknya kita menetap sini dan mengikuti tawaran dari pemerintah yang mereka tawarkan pada kita untuk menetap di sini. Nama desa ini oleh mertua Sya'ban Ma'u dipercayakan kepada menantunya Abdul Samad Bahdar untuk memberikan nama desa. Kemudian Abdul Samad Bahdar memberikan nama desa Tumbak. Tumbak adalah singkatan dari tumbuhan bakau. Di dalam tim ini kami membagi menjadi 5 tim yang terpisah. Yang pertama adalah karang. Boleh. Sini Jo, gua jaga Jo. Kemudian tim kedua adalah tim lamun. Oke, ini dapat tangkapan nih. Wow, banyak sekali nih ikan. Mana ikannya? Kemudian ada tim mangrove. Mas Guntur jangan acting. Biar mati sebayang.
Tim yang keempat itu mencoba untuk mencari tahu kualitas air. Dan satu lagi, saya mencoba untuk mengumpulkan semua jenis ikan ya, yang dikumpulkan baik oleh nelayan maupun oleh peneliti-peneliti yang ada di Lamun, yang ada di Karang. Itu ntar dulu, itu ikan apa ini? Ini ikan hiu. Hiu apa jenis? Tahu? Lektif. Oke. Rilis lagi, ayo pergilah dengan selamat. Angin pagi ini tapi perawannya kemana? Ya, kami di tim selam itu terdiri dari 3 orang peneliti. Yang pertama yang mengamati kondisi daripada terumbu karang itu sendiri. Yang kedua saya sendiri sebagai peneliti ikan karang. Dan yang ketiga peneliti megabenthos. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun oleh hewan laut penghasil kapur, khususnya berbagai jenis karang batu dan ganggang berkapur. Butuh waktu lama untuk sebuah karang kecil untuk tumbuh dengan formasi sempurna. Formasi terumbu karang tumbuh rata-rata 1 cm per tahun. Kehadirannya seperti hutan tropis di dalam lautan. Terumbu karang itu adalah satu organisme hidup. Biasanya orang menganggap terumbu karang itu batu yang mati gitu kan. Enggak, terumbu karang itu adalah organisme yang hidup dan dia selalu berasosiasi. Nah, organisme itu dia ada cuman di perairan tropis. Oke, jadi fungsi terumbu karang itu di dalam satu ekosistem merupakan buffer atau penyangga dari pantai, dari hempasan ombak. Dia menyediakan banyak fasilitas bagi organisme yang ada di dalam terumbu karang itu sendiri maupun yang berasosiasi dengan terumbu karang itu. Nah, dia sebagai tempat untuk membesarkan diri bagi organisme itu, dia sebagai tempat pelindung dari organisme terhadap predator. Saya menggunakan metode yang biasanya disebut dengan line intercept transect atau LIT. Biasanya dalam bahasa Indonesia dibilang metode garis transect dengan panjang line itu 50 meter. Teknisnya itu diletakkan pada kedalaman antara 7 sampai 9 meter dengan asumsi bahwa di sana pertumbuhan karang itu cukup banyak dan semua komponen bentik yang terlewati dari garis meter itu dicatat. Saya melihat ada kubangan-kubangan beberapa tempat itu ada kubangan bekas bom ikan. Tetapi di beberapa lokasi indikator sampingan dari karang yaitu ikan itu berbanding terbalik. Biasanya indikasi umum karang itu bagus, ikannya banyak. Tapi kemarin terbalik tuh, karangnya bagus, ikannya tidak ada. Ini kan berbicara untuk terumbu karang. Ya. Ini kan terumbu karang untuk memperkembangkan jenis ikan ya. Karena ini dia punya rumah. Dulu kan penggunaan alat peledak dengan tibom. Sekarang pupuk yang dari Singapura. Nah, sekarang ketangkapnya di sana, kosong masuk di sini. Baru peristiwa ini 2 minggu. Kalau tidak, sudah ada dengar. Masyarakat Tumbak menangkap ikan dengan alat peledak. Ini. Sini sering pakai peledak. Udah. Kalau sering itu agak-agak jarang. Tapi selalu. Saya bicara yang sebenarnya. Sekarang, untuk masyarakat Tumbak menangkap ikan sangat sulit. Saya dulu penyalur juga. Yang menyelam bom-bom Danau Tondano. Saya cuma setelah terjadi korban saya punya keponakan satu dengan alat peledak. Saya sumpah tidak pernah kerja. Itu sudah lebih 30-an tahun. Terjadi keponakan saya korban dengan alat peledak. Dan itu tetek saya sudah bicara, jangan itu api.
bagaimanapun kewaspadaan kamu bisa terbakar satu saat. Dibandingkan dengan terumbu karang, hampir tidak ada yang mengenali spesies ini. Lamun merupakan spesies tanaman berbunga yang tumbuh terendam di lautan, berevolusi sejaman dengan dinosaurus hampir 100 juta tahun yang lalu. Di perairan tropis, padang lamun menghubungkan ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove pesisir. Padang lamun mampu menahan gelombang, menstabilkan sedimen, sehingga air menjadi lebih jernih. Padang lamun mengurangi laju perubahan iklim dengan menyerap emisi karbon dioksida serta memproduksi oksigen. Untuk tanaman lamun sendiri itu sebenarnya bahasa Inggrisnya itu dari kata seagrass. Nah, kalau seagrass itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jadinya kan rumput laut. Sementara rumput laut sendiri itu sudah identik dengan algae sebenarnya. Atau yang biasa untuk agar-agar, bahan untuk agar-agar itu kan kita sebutnya rumput laut gitu. Nah, untuk membedakan antara seagrass dengan seaweed ini, maka seagrass ini di bahasa Indonesia disebut dengan lamun gitu. Kalau rumput laut itu dia alga, Mas. Jadi dia bukan tanaman sejati. Kalau alga itu kan dia bisa berfotosintesis tapi dia tidak punya akar, batang atau daun gitu. Kalau lamun itu tanaman sejati. Jadi memang dia punya daun, punya batang juga sebagian, ada dan punya akar sejati gitu. Padang lamun ini fungsi utamanya sebagai nursery ground. Nursery ground itu tempat pengasuhan. Tempat pengasuhan ini dia bisa melindungi dari predator. Biota-biota yang kecil atau yang menempel di lamun itu bisa untuk sebagai makanan dari juvenil atau larva-larva ikan maupun biota laut lainnya yang ada di padang lamun. Biota-biota yang ada di padang lamun ini setelah dia cukup dewasa, dia bisa meninggalkan padang lamun untuk menghabiskan fase dewasanya bisa di ekosistem terumbu karang atau bisa di laut lepas. Kemudian kalau misalnya ada angin, dia bisa juga menahan gelombang, menahan arus dari arah laut gitu. Kalau melihat dari jenis-jenisnya, itu memang jenis-jenis yang umum kita temukan di Indonesia ataupun di Sulawesi Utara gitu. Jadi untuk kekayaan jenisnya sendiri, per stasiun sendiri bervariasi antara 2 spesies sampai 6 spesies. Tapi untuk keseluruhan kegiatan itu kita temukan 7 spesies gitu. Topi hilang, luka kena sarang. Oh iya Bapak, ini Sinarcopterus. Hemirampus koi. Hemirampus koi. Hemirampus. Hutan mangrove banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Hutan mangrove melindungi ekosistem air laut dan air tawar. Akar pohon-pohon mangrove menyaring nitrat dan fosfat yang terbawa dari aliran sungai yang menuju ke laut. Sebagai penahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan, menyerap karbon dioksida jauh lebih banyak dari jenis hutan yang lain. Mangrove ini umumnya di Indonesia dikenal hutan bakau atau tumbuhan bakau. Ini tumbuhan sejati yang hidup di daerah pesisir pantai atau di muara sungai, yang tumbuhan ini dipengaruhi oleh kadar garam atau salinitas air laut. Dia bisa beradaptasi dengan kondisi kadar garam yang sangat tinggi dan waktu surut juga bisa beradaptasi dengan kadar air laut yang rendah gitu. Di tim mangrove sendiri kita targetnya yaitu 15 stasiun penelitian yang salah satunya
bisa melihat bagaimana kesehatan komunitas mangrove di Desa Tumbak itu sendiri. Ekosistem mangrove ini mempunyai salah satu fungsi juga, yaitu menetralisir sedimen-sedimen organik maupun anorganik yang ditimbulkan dari daratan, seperti dari limbah rumah tangga, limbah industri, atau limbah lainnya yang mengalir dari aliran sungai, dan dia difilter di ekosistem mangrove sebelum dia sampai ke ekosistem lamun dan terumbu karang. Lumpur halus kan itu sangat ringan, jadi dia memiliki akar kayak ceker ayam orang bilang. Nah itu dia biar untuk mengikat sedimen-sedimen itu agar tidak terhempas atau hilang saat gelombang tinggi atau ombak tinggi menerpa bibir pantai. Jadi mangrove ini sebagai perisai atau pelindung dari berbagai bencana yang bisa diakibatkan dari daerah pesisir pantai seperti gelombang tinggi, badai, dan tsunami. Jadi kami mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa yang namanya ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisah. Gitu. Seandainya satu rusak, pasti yang lain akan rusak. Ya. Kalau misalnya ada gelombang besar, ya, karangnya hancur, setelah karung hancur, pasti lamunnya nanti akan hancur. Nah, kalau lamunnya hancur, pasti akan menyerang rumah yang ada di sekitar pantai. Demikian pula dengan sebaliknya. Kalau mangrove-nya juga ditebang, air menuju laut itu tidak ada saringannya lagi. Akhirnya apa? Semua ekosistem ini akan hancur. Kita punya mangrove yang besar. Kita punya lautan yang besar. Kalau kita sudah sadari itu, maka yang paling utama adalah kita menjaga. Setiap pribadi harus menasehati dirinya sendiri. Karena itu adalah kehidupan kita untuk menjaga turunan 100-200 tahun ke depan. Tanpa kita menjaga kehidupan lestari, baik lingkungan yang ada di belakang kampung maupun yang di depan, di laut maupun yang di darat, maka lagi-lagi kita akan mempercepat proses kiamat di desa ini gitu. Penelitian kami di Tumbak ini bersamaan ya, dengan persiapan dari masyarakat Tumbak untuk memperingati ulang tahun desa yang ke-100. Jadi pada ulang tahun yang ke-100 ini, apa yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti kami, ya, dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan ini, mereka semuanya bisa menyadari bahwa mereka punya tempat yang bagus, ya, mereka punya tempat yang pantas untuk dipelihara. Saya sangat berterima kasih adanya kedatangan saudara dalam penelitian. Mudah-mudahan kedatangan ini menjadikan satu rahmat bagi masyarakat Tumbak, dan hal-hal yang dilarang mudah-mudahan mereka bisa dapat merubah mereka punya cara penangkapan ikan. Komposisi keanekaragaman hayati yang terbentuk pada ekosistem pesisir adalah perisai terbaik dari dua sisi. Mekanisme alam dan eksistensi manusia terkadang menjadi senjata yang mematikan. Berbuat kesalahan adalah kelemahan dasar manusia. Tetapi belajar dari kesalahan merupakan kekuatan terbesar manusia.